Kita beralih dari Surabaya ke Makassar. Sudah ada Anissa Rahman di sana. Anissa, sudah berapa total korban yang berhasil dievakuasi oleh tim evakuator? Ya, Alka, data terakhir yang kami peroleh dari Kapolres Takalar, AKBP Iskandar ini menyebutkan sampai saat ini total penumpang yang ditemukan ada 34 korban yang menjadi korban tenggelamnya kapal Zaloro di perairan Tanah Keke, Takalar yang tenggelam pada Jumat kemarin. Dari total 34 korban yang sudah dapat dievakuasi, 26 korban ditemukan dalam keadaan selamat dan 8 ditemukan dalam keadaan tewas. 8 korban yang ditemukan dalam keadaan tewas ini sudah dapat diidentifikasi, yakni atas nama Ada laki-laki, Sakri 10 tahun laki-laki, Taring perempuan, Kebe 50 tahun perempuan, Sarudin Daeng Nombong laki-laki, Bombong perempuan, Darmawan Cahyono laki-laki, Wardana laki-laki. Seluruh korban saat ini sudah diidentifikasi dan sebagian jenazah masih ada yang berada di rumah sakit, namun sebagian jenazah juga sudah ada yang dikembalikan ke rumah duka masing-masing. Dan seluruh korban tewas ini diduga tewas akibat tenggelam. Alka. Nisa, apakah hari ini masih dilakukan pencarian korban oleh tim SAR? Ya, Alka, hingga saat ini pencarian masih terus dilakukan karena berdasarkan pernyataan dari salah satu keluarga korban yang hingga saat ini melaporkan masih ada 2 keluarganya yang dinyatakan hilang, yakni atas nama Sinar dan Haja. Menurut pernyataan dari Kapolres Takalar, yakni Iskandar, kapal Zaloro ini sendiri tidak memiliki daftar penumpang atau manifest, sehingga sampai saat ini jumlah korban masih simpang siur dan tidak dapat dipastikan. Tim dari Basarnas sendiri sampai saat ini masih terus melakukan pencarian dengan melakukan pencarian di beberapa titik dan difokuskan di perairan Tanah Keke. Kapal Zaloro ini mengangkut penumpang dari dermaga Mapasunggu menuju ke Pulau Tanah Keke, dan kapal terbalik setelah dihantam ombak setinggi 4 meter sekitar 1 km dari pelabuhan Mapasunggu. Dan berikut adalah pernyataan dari Kapolres Takalar AKBP Iskandar. Kita total penumpang masih simpang siur karena nakoda kapal yang selamat untuk sementara masih belum bisa diambil keterangan karena situasi kondisi masih lemah. Dan Alka, menurut pernyataan dari para warga ini juga menyebutkan bahwa kapal Zaloro yang kemarin tenggelam di perairan Tanah Keke ini merupakan kapal yang nekat melakukan penyeberangan, padahal saat itu kondisi cuaca sedang buruk dan juga gelombang tinggi. Alka. Baik, Anissa Rahman melaporkan langsung terkait dengan tenggelamnya kapal di perairan Tanah Keke. Dan sebelumnya ada Christina Ellen dari Surabaya. Terima kasih. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengunggah kicauan di akun Twitter pribadinya pasca rumahnya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan digeruduk ratusan pengunjuk rasa. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyoroti dampak fenomena keterbukaan informasi di Indonesia. Salah satunya soal media sosial yang kerap disalahgunakan mengakibatkan banyak konten negatif bertebaran di sana. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengunggah kicauan di akun Twitter pribadinya. SBY memberitahu followersnya bahwa rumahnya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan digeruduk ratusan orang pengunjuk rasa. Menurut SBY, mereka menggeruduk kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. SBY menuliskan, unjuk rasa tidak diperbolehkan menyasar rumah pribadi. Dirinya juga mengatakan tidak ada informasi apapun dari polisi mengenai unjuk rasa itu. Lebih jauh, SBY bahkan menyinggung Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
Massa yang datang menggunakan 11 bus besar dan 2 kopaja itu dituding sebagai bagian dari provokasi dan agitasi terhadap mahasiswa. Mereka antara lain menyebarkan selebaran bertuliskan menolak dan lawan isu SARA dan seluruh upaya adu domba rakyat serta tolak dan lawan organisasi radikal yang anti Pancasila. Beberapa saat kemudian, massa membubarkan diri sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat sesaat polisi datang. Pasca berkicau di Twitter, hashtag saya bertanya menjadi trending topik. Beberapa netizen mendukung, beberapa diantaranya menyatakan wajar dan tak sedikit yang menyayangkan tulisan SBY tersebut. Presiden Joko Widodo akhirnya menanggapi secara santai pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono soal aksi unjuk rasa ratusan orang di kediamannya. Presiden menyebut dirinya juga berharap mengajukan pertanyaan yang sama, seiring munculnya hashtag saya bertanya di microblogging Twitter yang sempat menjadi trending topik. Namun terlepas dari itu, Presiden Jokowi melihat persoalan bangsa lebih baik dibicarakan secara tertutup dan tidak diumbar di media sosial. Ya kita ini kalau semua soal ditanyakan kepada Presiden dan Kapolri, ya kan semua kan bertanya karena ada Twitter. Saya bertanya pada Presiden dan Kapolri, semua jadi bertanya sekarang. Saya lihat banyak pertanyaan tentang segala soal. Nah terus saya sendiri tanyanya ke siapa? Saya kira akan lebih baik lah kalau kita tadi guyonan loh ya. Lebih baik apabila semua hal yang berkaitan dengan negara itu dirembuk, dibicarakan dalam forum tertutup. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menyayangkan aksi massa di depan kediaman SBY. Menurutnya, aksi tersebut merupakan perilaku tidak terpuji terhadap pemimpin bangsa. Prihatin dengan situasi itu, kita juga harus mempunyai suatu perilaku yang baik, menghormati para pemimpin, ya, dalam sesuai dengan aturannya. Kalau soal perlindungan, mantan presiden, wakil presiden itu tetap mendapat perlindungan pengawalan dari Pas Pampres. Seorang pimpinan mantan itu bisa ya dikawal 60 orang. Oh iya, sesuai aturan. Pasca insiden tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki meminta mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu khawatir. Pasukan pengamanan presiden yang disiapkan negara mampu mengamankan semua mantan presiden beserta keluarga. Sedangkan terkait munculnya dugaan aksi unjuk rasa digerakkan pihak tertentu, pihak istana membantahnya. Tidak ada provokasi itu. Itu kan terbuka, pertemuan mahasiswanya ratusan begitu, 1.000 lebih gimana. Siapa yang berani melakukan provokasi di depan umum segede gitu? Kan pidana. Hak lah, kan sampai sekarang juga mantan-mantan presiden itu dapat pengamanan kan dari pemerintah. Saya kira bukan isu itu. Jadi nggak perlu dikhawatirkan gitu ya? Ya iyalah, menurut saya sih nggak usah dikhawatirkan. Karena itu kan kewajiban negara melindungi mantan-mantan presiden. Mengetahui rumah SBY digeruduk mahasiswa, Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan. Polisi menyebut aksi tersebut tidak berizin. Sejauh ini polisi belum menahan seorang pun peserta aksi. Polisi hanya menyita sebuah mobil yang berada di lokasi kejadian. Rumah Bapak SBY ya, kan 100 meter dari kediaman. Itu sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang penyadapan sudah terlaksanakan oleh pemerintah bubarkan. Karena tidak memberikan pemberitaan dari kepolisian, kita bubarkan. Kalau mobilnya sendiri Pak sudah diketahui Pak milik siapa Pak mobilnya? Ya nanti kan kalau yang punya berarti akan nyari nanti. Kita simpan di Polda. Pasca digeruduk massa, suasana kediaman SBY di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan berjalan normal.
Tidak ada penjagaan ketat, hanya beberapa petugas tampak berjaga-jaga. Sebelumnya, Presiden ke-6 itu sempat mengeluhkan adanya dugaan penyadapan, seperti disebutkan tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama di persidangan. SBY kemudian meminta aparat penegak hukum dan Presiden Joko Widodo bersikap. SBY juga menyatakan keberatan jika disadap. Yang baik pengacara maupun Pak Ahok mengaitkan nama saya dalam persidangan tersebut. Oleh karena itulah saya ingin menyampaikan semua itu secara gamblang. Menyikapi isu penyadapan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan kepolisian tidak melakukan penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tito bahkan siap dipanggil Komisi 3 DPR terkait bergulirnya isu tersebut, hingga memunculkan wacana hak angket. Yang jelas tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY. Yang jelas tidak ada. Saya tegaskan di situ. Kalau dipanggil DPR siapa? Siapa itu? Nggak ada masalah ya Pak? Itu nanti setelah nanti memang kita akan ada rapat dengan DPR dan Komisi 3. Hubungan Joko Widodo dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono penuh dinamika. Meski sejak suksesi 2014 tidak pernah bertemu, mereka kerap saling sindir melalui media. Saat belusukan selama 13 hari keliling Jawa yang dikenal dengan SBY Tour de Java, pada Maret 2016, SBY mengkritik pemerintah Jokowi seolah-olah membalasnya dengan belusukan ke proyek Wisma Hambalang yang mangkrak akibat korupsi. Sementara pada aksi demo 4 November 2016 berujung ricuh. Presiden Joko Widodo menyatakan ada aktor politik di belakang aksi itu. SBY kemudian membuat pernyataan terkait hal itu. Dalam kesempatan lain, Presiden Joko Widodo dan SBY berbalas tanggapan tentang banyaknya isu dan hoax. Dan kemudian SBY merasa disadap karena ada pembicaraannya dengan Ma'ruf Amin dipersoalkan Ahok dalam persidangan. Atas pernyataan penyadapan itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan jawabannya. Kegaduhan yang terjadi pasca munculnya sebuah pernyataan di media sosial menunjukkan telah terjadinya pergeseran dari media arus utama mainstream ke media sosial. Menurut Presiden, media sosial saat ini telah menimbulkan ketergantungan baru di semua lini kehidupan. Saat memberikan sambutan dalam Hari Pers Nasional di Ambon, Maluku, Presiden menyebut medsos tidak ada yang mengawasi. Sedangkan media mainstream lebih bisa diajak berdiskusi. Kondisi itu semakin mengkhawatirkan seiring maraknya pemberitaan hoax di media sosial. Oleh karena itu, Presiden meyakini media arus utama atau media mainstream tetap memiliki peran penting bagi pembangunan di tengah maraknya pemberitaan hoax di media sosial. Media sosial menjadi kegandrungan baru yang luar biasa, tidak hanya di kalangan masyarakat. Sekarang semuanya main medsos. Masyarakat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, semuanya main medsos. Ada yang senang nge-tweet, ada yang senang main Instagram, ada yang senang main pad, ada yang senang main Facebook. Semuanya gandrung media sosial. Berkembangnya media sosial merupakan dampak keterbukaan yang semua negara menghadapinya. Hanya saja harapan agar media sosial tidak memberikan dampak negatif masih sulit terwujud ketika berita hoax merajalela. Namun seiring waktu, pemberitaan hoax juga akan mendewasakan bangsa Indonesia. Masyarakat akan mampu memilah berita mana yang benar atau tidak. Menurut Direktur Populi Center USEP S. Ahyar, upaya memerangi berita hoax akan jauh lebih bijak jika disampaikan dengan pernyataan yang baik. Caranya dengan mengajak pemerintah, masyarakat termasuk kader partai memerangi berita-berita bohong maupun fitnah. Kini, semua pihak memang harus ambil bagian untuk menghadirkan kedamaian di bangsa ini, termasuk mengatasi penyebaran berita hoax.
Jangan sampai pernyataan-pernyataan yang muncul justru menimbulkan kegaduhan yang dapat memperpanas situasi politik nasional. Tim Liputan Berita 1.